Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama bagaimana cara untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup. Langkah pertama adalah dengan menjadikan Yesus menjadi gembala kita. Langkah yang kedua adalah dengan mengetahui dan menikmati kebaikan-kebaikan Sang Gembala yang telah disediakan bagi kita. Dan langkah yang ketiga adalah kita harus berjalan bersama dengan gembala yang baik itu saat kita melewati masa-masa yang sulit. Mari kita membaca Mazmur 23 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gembala yang baik tidak memberikan kepuasan dengan menjaga kawanan dombanya dari pencobaan atau dari masa-masa sulit, melainkan dengan menyediakan kehadirannya di tengah-tengah pencobaan. Perlu dicatat bahwa dalam ayat 1-3, Daud menggunakan istilah orang ketiga untuk Sang Gembala, yaitu Ia. Tetapi ketika dia berbicara tentang masa-masa pencobaan, di dalam ayat 4 dan yang kelima, Daud beralih dari kata ganti orang ketiga ke kata ganti orang kedua, yaitu Engkau. Dalam masa pencobaan kita perlu mendekat dalam persekutuan dengan gembala yang baik. Kita tidak harus menarik diri dalam kemarahan atau sakit hati. Perhatikan ada 3 jenis pencobaan yang digambarkan dalam Mazmur ini. Yang pertama adalah waktu takut yang disebut dengan lembah kekelaman. Terkadang gembala harus memimpin domba-dombanya melewati beberapa lembah yang gelap. Lembah biasanya merupakan rute yang paling landai menuju tempat mencari makan pada musim panas yang lebih tinggi. Juga lembah memiliki sumber air yang terbaik dan dengan demikian menyediakan tempat makan terbaik dalam perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Namun demikian harus diingat bahwa ada bahaya berjalan dalam lembah. Karena lembah adalah tempat yang menakutkan. Ada bahaya dan kegelapan yang ekstrim. Kadang-kadang orang Kristen menginginkan berjalan di dalam hidup kekristenannya menuju tempat yang lebih tinggi. Tetapi kita sering mengira bahwa Tuhan akan menerbangkan domba-dombanya ke tempat yang lebih tinggi. Tidak. Satu-satunya cara untuk mencapai tempat yang lebih tinggi adalah dengan berjalan bersama gembala yang baik itu melalui beberapa lembah yang menakutkan, di mana kita terkadang merasa putus asa, bahkan terhadap kehidupan kita sendiri. Namun demikian, di dalam lembah kehidupan kita akan menemukan pembelaan pertolongan Tuhan dan kesegaran dalam jiwa kita. 2 hal yang memberi kepuasan kepada domba ketika mereka berjalan melalui lembah kekelaman adalah kehadiran Sang Gembala, gada, dan tongkat gembala itu. Kehadiran Tuhan memastikan keselamatan kita, dan itu jaminan bahwa kita akan terpelihara. Dan gada serta tongkat gembala itu berbicara tentang kuasa, tentang otoritas yang membuat kita merasa aman. Gada dan tongkat gembala itu digunakan untuk kebaikan domba. Pencobaan yang kedua adalah berbicara mengenai konflik yang disebut dengan frasa di hadapan musuh. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan Kristen tidak bebas dari konflik. Melihat ke belakang dari pengalaman Rasul Paulus, dia menyebut tentang konflik yang dihadapinya, pelayanan sebagai perjuangan.
Jika kita berdiri untuk firman Tuhan, kita akan memiliki musuh dan kita akan mengalami konflik. Tidak ada yang suka konflik, tetapi gembala yang baik akan menjaga domba-dombanya dari konflik dengan menyediakan hidangan bagi domba-dombanya di hadapan musuh-musuh mereka. Kemudian pencobaan yang ketiga adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Di situ dituliskan bahwa gembala itu mengurapi kepala dengan minyak. Kepala domba-dombanya dengan minyak. Para gembala mengolesi domba dengan minyak untuk menyembuhkan luka mereka dan untuk mengusir serangga seperti lalat yang seringkali mengerumuni domba. Domba tidak bisa berbohong dengan mencoba bersikap seperti puas jika serangga berkerumun di sekitar mata, lubang hidungnya maupun telinganya. Jadi gembala akan menuangkan minyak ke atas kepala mereka supaya dia merasa nyaman. Seringkali ada gangguan-gangguan dalam kehidupan kita yang merampas kepuasan hidup kita. Dan untuk mengatasi keadaan dan orang-orang yang membuat kita merasa terganggu, bahkan mungkin frustasi, kita membutuhkan sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang adalah buah dari Roh Kudus. Dalam Alkitab, minyak seringkali merupakan gambaran dari Roh Kudus. Gembala kita yang baik telah memberikan kita Roh Kudus untuk menjaga agar kita tidak terganggu atau kita dapat mengatasi gangguan yang sering kali datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepuasan datang dari berjalan bersama dengan gembala yang baik di saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Baik itu ketakutan, konflik, maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.